Investasi, balik lagi di Quotes Ngopi episode 9. Nah, sekarang kita kedatangan tamu nih dari PT Pintrako Sekuritas. Boleh kenalan dulu, Kak? Oke, baik teman-teman semuanya. Perkenalkan ya, nama kakak Nur Adayani. Di sini kakak perwakilan dari PT Pintrako Sekuritas cabang Kota Palangkaraya nih, Mek, pada hari ini. Kita udah kenal kan, Kak? Nama aku Chermy Amanda. Iya betul ya. Jadi sebelumnya nih ya teman-teman, jadi Chermy ini adalah salah satu anggota dari KSPM ya. Nah, jadi kita itu sebagai mitranya. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih detail ya tentang apa itu KSPM dan lain sebagainya, tetap ikutin ya, pantengin juga nih ya kegiatan kita pada hari ini. Oke, silahkan Chermy. Oke guys, jadi kita hari ini bakalan kenalan seputar PT Pintrako Sekuritas. Nah, untuk itu kita ada beberapa pertanyaan yang bakal Kak Atha jawab nantinya. Dan kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. Oke, siap, Mei. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana Pintrako Sekuritas membantu anak muda milenial dalam memulai investasi? Oke, jadi dari PT Pintrako Sekuritas ya, jadi sebelum kita kakak menjawab nih ya pertanyaan yang dilontarkan sama Chermy. Jadi kakak di sini akan jelaskan dulu apa sih ya, teman-teman mungkin bertanya-tanya dulu nih, Mei, apa ini Pintrako Sekuritas gitu kan? Kok asing ya, baru didengar juga gitu kan? Bahkan mungkin banyak dari kalangan milenial itu masih belum tahu nih ya, apa sih Kak Pintrako Sekuritas? Apa sih ini sekuritas ya? Nah, jadi teman-teman ya, sobat investasi ya, para kaum milenial, PT Pintrako Sekuritas itu adalah salah satu anggota bursa ya, anggota Bursa Efek Indonesia, yang dimana tugas dari PT Pintrako Sekuritas itu kita memfasilitasi ya bagi calon investor itu dalam melakukan pembukaan rekening saham. Nah, jadi kita di sini sebagai pihak yang memfasilitasi buat teman-teman yang pengen mulai investasi saham. Nah, itu harus punya rekening dulu ya, harus kudu belajar dulu, harus buka rekening dulu, baru nanti bisa melakukan yang namanya transaksi jual beli saham gitu. Nah, terus gimana nih ya? Tadi ada pertanyaan ya dari rekan kita, itu dari Chermy, tentang gimana sih Kak caranya Pintrako Sekuritas gitu ya dalam membantu anak muda ya, kaum milenial itu dalam memulai investasi. Nah, kalau dari PT Pintrako Sekuritas itu kita biasanya sering banget nih, Mei, mengadakan yang namanya edukasi. Ya, selain kita sering ngadain edukasinya itu ke kampus, terus juga kita sering juga sampai ke sekolah. Kita sekarang juga udah mulai gitu menerapkan kepada kaum milenial ya, khususnya yang masih awam banget ya, masih diduduk kelas SMA pun kita udah menerapkan nih, oh ternyata investasi itu di sekolah sekarang udah diajarkan ya, karena kalau kita mengharapkan dari pembelajaran di sekolah itu nggak dapet. Nah, dari sini PT Pintrako Sekuritas itu kita mulai masuk nih ke ranah pendidikan ya, mulai dari tingkatan SMA, terus juga ada dari universitas dan umum gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kita menerapkan, oh seperti ini loh caranya berinvestasi yang benar, yang aman, terus ada lagi produknya dan lain-lain, itu nanti kita jelaskan. Nah, jadi dari Pintrako Sekuritas kita untuk memulai investasi itu teman-teman kita belajar dulu gitu, kita memperkenalkan dulu ya, kita ngasih pengantar dulu bahwa investasi itu nggak serumit yang teman-teman bayangkan. Nah, begitu Chermy. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Apa aja sih produk investasi yang ditawarkan oleh Pintrako Sekuritas kepada para investor? Oke, untuk produk investasi ya yang ditawarkan dari PT Pintrako Sekuritas itu sendiri ya, Mei ya. Jadi kita memang dari pihak Pintrako Sekuritas itu kita masih berfokus di saham. Nah, jadi kita masih belum menerapkan, ada beberapa produk ya teman-teman, misalnya seperti ada ETF, reksadana. Nah, itu masih belum kita keluarkan ya dari PT Pintrako Sekuritas. Itu memang fokus kita ya dari PT Pintrako Sekuritas itu memang kita berfokusnya di saham dulu gitu. Jadi kita mengajarkan kepada generasi yang milenial itu bahwa investasi saham itu seperti ini loh ya. Jadi mulai dari yang murah pun ya, artinya yang bisa terjangkau dari anak-anak muda sekarang pun itu juga sudah bisa ikutan investasi saham gitu. Makanya fokus kita itu gimana caranya ya
investasi saham itu bisa dikenal di semua kalangan, nggak hanya cuman menengah ke atas ya, tapi juga kalangan yang seperti kita nih, seperti milenial seperti kita gitu. Oke. Berarti berfokus pada saham aja, Kak. Betul, jadi Reksadana, kalau obligasi. reksadana, obligasi itu kita nggak ada. Ya, jadi fokus produk kita itu di saham ya, gitu teman-teman. Oke. Terus bagaimana Pintrako Sekuritas menghadapi tantangan dalam dunia investasi yang terus berkembang? Oke, untuk tantangan sendiri ya, jadi kalau ditanya tentang tantangan ya pasti ada ya Mei ya. Setiap tahun itu pasti kita mengikuti yang namanya era modern ya, modernisasi. Ya, terus gimana nih caranya Pintrako itu bisa bersaing, terus juga bisa memperkenalkan produk ya, ataupun juga menghadapi tantangan-tantangan yang akan ada gitu. Nah, dari Pintrako Sekuritas sendiri ya, kita ini sudah melewati berbagai macam tantangan ya Mei ya. Jadi dari mulai dulu yang tadinya kita dalam melakukan pembukaan rekening saham itu yang tadinya kita melakukan pengisian formulir. Nah, sekarang kita mengikuti eranya perkembangan zaman, betul. Jadi kita sudah melakukan registrasinya itu sudah full secara online nih Mei. Nah, artinya kan dari sini sudah ada perkembangan zaman ya, setiap tahunnya oh ini ternyata kita mengikuti tren nih, apa nih yang sekarang trennya. Nah, jadi kita akan mengembangkan kembali nih inovasi-inovasi yang terjadi di Pintrako Sekuritas. Jadi salah satunya kita melihat oh ternyata dengan adanya era perkembangan zaman, orang kan sekarang pada mager ya, yang namanya ngisi formulir, terus juga harus datang ke kantor. Nah, caranya gimana nih sebagai Pintrako Sekuritas ya? Itu salah satunya tadi kita mengadakan yang namanya ada nih ya, kita melakukan registrasinya itu sudah secara full secara online. Nah, itu kan menjadi salah satu oh ini tantangan di masa yang akan depan, tidak menutup kemungkinan secara full online ya gitu. Oke, sekarang apa tips dan strategi yang bisa diberikan kepada anak muda milenial yang ingin memulai investasi, Kak? Oke, kalau kita berbicara tips and trick ya Mei ya. Jadi kalau untuk kaum milenial kan biasanya banyak nih Kak, rumit banget ya, apalagi kita yang kaum milenial masih belum paham banget ya teman-teman tentang apa itu investasi, terus juga gimana caranya, produknya, terus juga yang kendalanya sering nih Mei. Tentu saja budgetnya Kak, mahal banget nggak sih seperti ini kan. Nah, jadi teman-teman ya, jadi kakak juga pernah ya berada di posisi seperti rekan-rekan gitu, dimana cara memulai investasi itu nggak serumit yang teman-teman bayangkan ya. Jadi di sini kakak mungkin akan memberikan tips and trick ya, bagaimana cara memulai investasi ataupun juga gimana sih Kak cara investasi yang bagus nih buat kaum milenial gitu. Jadi yang pertama ya Mei ya, tentu saja yang namanya kita mulai investasi kita harus paham dulu ya teman-teman. Kita harus cari dulu ya, kita cari tahu dulu nih produk investasi kita itu masuknya ilegal atau enggak ya. Itu paling penting ya teman-teman. Yang udah ada lisensi OJK-nya pun terkadang itu terkecoh, artinya ini nggak berdampak 100% bagus ya. Gimana kalau nggak ada yang namanya lisensi OJK-nya? Nah, itu menjadi salah satu kunci utama ya, tips untuk berinvestasi yang aman ya, harus ada lisensi dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, teman-teman pasti tahu juga nih ya, yang namanya investasi kita perlu menggunakan yang namanya uang dingin. Artinya uang yang tidak terpakai dalam jangka waktu yang dekat ya. Nah, kalau di saham ya, tips and trick-nya kalau tadi kita udah tahu nih lisensinya. Kalau misalnya kita udah fokus sama saham ya, udah tahu ya, udah ada modalnya. Terus teman-teman harus tahu juga high resikonya ya. Teman-teman ini resikonya pengennya yang mendapatkan keuntungan lebih banyak nggak sih, artinya returnnya ya, tingkat keuntungannya itu dia pengennya berapa persen dulu, karena setiap investor ya, setiap orang itu berbeda ya. Jadi harus tahu dulu nih, ini tips juga. Kalau teman-teman udah tahu oh saya returnnya ternyata setelah saya pikir-pikir oh saya nggak bisa nih high price-nya ya, kita nggak bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, resikonya terlalu tinggi juga Mei ya. Nah, itu. Terus kalau yang untuk saham ya, tentu saja teman-teman harus kenali produknya ya.
kenali perusahaannya, kalau udah tahu produknya, nanti teman-teman enak nih belajar ya, dan juga mencari tahu, oh ini perusahaannya di bidang A, di bidang B. Itu nanti akan mengikuti. Ya, kalau teman-teman udah tahu ya, udah bisa juga udah hafal, terus juga nantinya udah tahu produknya perusahaannya, nanti akan belajarnya sendiri, Mei. Jadi nanti akan berfokus lagi nih. Karena di saham itu ya, teman-teman, nanti kita akan belajar ada namanya analisa. Nah, itu juga membantu buat kita berinvestasi. Bagus atau enggak nih investasinya? Udah cocok belum? Nah, di situ kita harus cari tahu informasinya, nganalisa lagi gitu. Jadi tipsnya tadi ya, selain lisensi, terus juga kenali juga high resikonya teman-teman itu tinggi, rendah ya, atau sedang. Terus juga ingat gunakan uang dingin. Nah, artinya uang yang jangan uang UKT ya, teman-teman. Nah, itu bahaya tuh, Mei. Kalau pakai uang UKT kan nanti tiba-tiba pas udah kepake, wah udah diinvestasi ini, Kak. Ya kalau harga sahamnya naik sih nggak jadi masalah ya. Kalau harga sahamnya turun, wah amsyong nih gitu, teman-teman. Jadi seperti itu, Mei, kalau tips and triknya ya gitu. Oke, nanti kita bisa belajar lagi. Kalau mau belajar lagi tentang tips and trick, boleh langsung datang ke Bursa Efek Indonesia ya, Kak ya. Iya, betul. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya kalau namanya kita belajar. Kita juga sering ya, Mei ya, ngadain kelas itu secara gratis gitu kan. Kita nggak ada pungutan biaya apapun ya, apalagi dari Pintrako Sekuritas. Kita nggak ada sama sekali ya, teman-teman. Kalau mau belajar, monggo. Silahkan, kita setiap bulan biasanya ada jadwalnya sendiri gitu. Oke, Kak, jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pintrako Sekuritas membantu investor dalam mengelola risiko investasi? Oke, jadi dari Pintrako Sekuritas sendiri ya, Mei ya, kalau kita berbicara resiko, tentu saja ya yang namanya investasi itu nggak terlepas ya, teman-teman. Jadi ini mungkin saya garis bawahin dulu. Yang namanya investasi pasti ada resiko, apapun ya, apapun jenis instrumen investasinya, mau itu saham, obligasi, reksadana, ya, sukuk dan lain sebagainya, itu pasti ada resiko. Ya, jangan sampai kita saya pengen investasi tapi nggak pengen ada resikonya, jangan. Pasti ada. Ya, teman-teman, kalau investasi di properti juga ada resikonya, ya, ataupun di emas, ya, itu juga ada resikonya. Nah, terus gimana sih, Kak, kalau misalnya ya ada nasabah, ada investor ya yang mengalami atau yang pengen tahu, Kak, resikonya gimana nih, cara Pintrako Sekuritas mengatasinya gimana? Ya, tentu saja yang pertama kita sedemikian 100% ya, ibaratnya kita sudah memberikan yang semaksimal mungkin ya, Mei ya. Bahasanya itu semaksimal mungkin kita memberikan yang pelayanan terbaik dulu ya buat investor. Terus kalaupun misalnya investor tersebut mengalami kerugian, kita bagaimanapun ya dari perwakilan cabang itu sebisa mungkin untuk menganalisa lagi, membantu nasabah tersebut, investor, apa sih yang harus dilakukan ya. Contoh nih ya, dia udah terlanjur beli sahamnya di harga yang mahal, tiba-tiba harga sahamnya turun. Nah, itu bagaimana sih? Pengen kita jual, tapi kan ruginya lumayan banyak. Nah, salah satunya itu kita memberikan yang namanya analisa lagi ya, teman-teman. Jadi dari Pintrako Sekuritas itu kita selalu memberikan, oh seperti ini Bu sikap, atau Bapak ya, Bapak Ibu sikapnya seperti ini nih. Kalau mengalami kerugian, oh ini ternyata kita bisa beli, terus nanti kalau setelah kita beli dia mendapatkan keuntungan, kita jual dulu ya, sampai nanti benar-benar bisa ketutup lagi nih, Meh. Artinya kerugiannya bisa tertutupi dari yang hasil yang dia mengalami rugi itu gitu. Nah, dari Pintrako Sekuritas ya, kalau mengatasinya itu nggak 100% ya, teman-teman, itu bisa kita atasin, tetapi kita sebisa mungkin ya membantu calon investor ataupun juga investor itu dalam mengelola portofolionya. Seperti itu, Mei. Oke, untuk selanjutnya, Kak, ini mungkin banyak yang nanya juga sih, apa yang membedakan Pintrako Sekuritas dari perusahaan sekuritas lainnya? Oke, nah ini ya teman-teman, jadi kalau ditanya sekuritas itu banyak banget ya, Mei ya. Apalagi kalau kita berbicara di Indonesia ya, teman-teman, itu banyak banget. Nah, kalau ditanya perbedaannya apa aja nih, Kak, ya keunggulannya apa aja nih dari Pintrako Sekuritas? Nah, tentu saja kita ada beberapa keunggulan ya, teman-teman, dari PT Pintrako Sekuritas.
Yang pertama ya, kantor cabang kita itu udah ada di beberapa wilayah Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan juga ya, teman-teman. Kenapa? Ya, saya bilang ini menjadi keunggulan. Ya, tentu saja nggak semua sekuritas itu ada di beberapa wilayah Indonesia. Artinya, kalaupun misalnya nanti terdapat kendala dan lain sebagainya, itu menjadi nilai plus untuk kita. Ya, kita bisa langsung bertatapan langsung ya dengan kantor perwakilan cabang. Kalau misalnya ada kendala, ya misalnya akunnya bermasalah dan lain sebagainya, kita langsung datang ke sekuritasnya, gitu. Ataupun misalnya, Kak, saya kok nggak bisa nih melakukan penarikan dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya sering terjadi. Nah, kalaupun misalnya ada kejadian seperti itu kan kita enak ya, langsung face to face gitu, langsung datang ke kantor perwakilannya. Nah, itu menjadi keunggulan kita juga ya, rekan-rekan. Terus juga selanjutnya keunggulan kita sekarang registrasinya udah full online nih, Mei. Nah, artinya ini menjadi salah satu keunggulan juga ya dari Pintrako Sekuritas, karena masih ada beberapa sekuritas lain itu yang masih menggunakan form ya. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan kita gitu dari Pintrako Sekuritas, mengikuti yang namanya perkembangan zaman gitu. Nah, selain itu juga keunggulan lainnya kita ada grup diskusinya khusus, Mei. Jadi kalau misalnya nanti yang udah menjadi investor di Pintrako Sekuritas itu kita nggak cuma kita lepas aja, Mei. Jadi kita nggak membiarkan nasabah tersebut ya udah nih asal sendiri jalan sendiri gitu kan, bingung mau gimana mereka melakukan registrasinya ataupun misalnya mau beli jual sahamnya seperti apa, kita bimbing. Jadi kita ada grup bimbingan khususnya gitu, rekan-rekan. Nah, itu yang menjadi pembeda juga gitu. Terus kita juga ada profit syariah ya, artinya kita selain bisa bagi teman-teman ya yang pengen investasi tapi sesuai dengan syariat Islam nih, Mei. Nah, itu menjadi keunggulan dari Pintrako Sekuritas juga. Kita ada produknya di khusus saham yang syariah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu bingung lagi, Kak, saya pengen yang sesuai syariat Islam nih, yang nggak ada riba ya, terus juga nggak ada yang hal sebagainya. Nah, kita memfasilitasi teman-teman. Itu menjadi keunggulan dari Pintrako Sekuritas gitu, Mei. Oke, selanjutnya bagaimana Pintrako Sekuritas menghadirkan inovasi dan teknologi dalam layanan investasi? Oke, untuk inovasi ya dari Pintrako Sekuritas tentu saja kita memberikan inovasi itu yang apa ya, Mei? Kalau kakak bilang itu kita menyesuaikan dengan apa nih yang pengen dibutuhkan nasabah gitu ya. Jadi kalau Pintrako Sekuritas kita melihat inovasi dari keinginan nasabah gitu. Apa nih yang bisa mendukung nasabah dalam melakukan investasi, ini fitur-fitur apa aja gitu yang bisa mendukung mereka dalam melakukan investasi ya, mau itu trading ataupun dalam investasi jangka panjang. Nah, inovasi yang kita berikan itu kita memberikan fitur-fitur terbaru gitu, yang memang tentu saja ini nanti arahnya akan membantu atau mendukung mereka dalam bisa melakukan analisa. Terus juga misalnya mereka pengennya apa nih, nah sekarang kita ada tuh, Mei ya, kalau Chairman nanti buka aplikasi dari Pintrako Sekuritas, kita ada inovasi baru ya, kita bisa ngelihat yang namanya broker-broker nih ya. Nah, jadi dari broker tersebut nanti kita lihat nih apakah suatu saham itu dia akumulasi, apakah dia distribusi. Nah, dari situ kita udah kebaca, oh saham ini ternyata akumulasi, berarti ini bagus nih ya, beberapa broker ini sedang melakukan yang namanya akumulasi nih di saham A misalnya. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan kita juga nih, Mei ya, karena nggak semua sekuritas itu bisa memperlihatkan ya atau menarik data dari beberapa broker gitu. Nah, sehingga kalau untuk inovasi kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ataupun keinginan dari nasabah gitu, Mei. Oke, Kak, ini pertanyaan ke-8. Oke. Apa saja langkah-langkah yang harus diambil oleh investor pemula sebelum memulai investasi? Oke, untuk langkah-langkah awal ya, Mei, dalam memulai investasi, apalagi yang untuk pemula ya. Nah, yang pertama itu tadi ya, sebelumnya tadi kita sempat bahas di awal ya, kalau untuk langkah-langkah pertama dalam melakukan investor ya, dalam mulai investasi ya, teman-teman tadi harus cari tahu dulu ya, udah ada lisensi dari OJK-nya belum ya. Nah, berhubung Pintrako ini kan udah ada lisensinya ya, teman-teman gitu. Terus yang mau buka saham ya, yang pengen langkah awalnya, jadi dia harus menyiapkan
KTP nih Mei. Jadi kartu tanda penduduk ya. Jadi harus 17 tahun dulu kalau pengen memulai yang namanya investasi saham. Ya, kalau yang nggak ada KTP-nya nih Kak, gitu ya, belum maksimal nih, usianya belum 17 tahun ini gimana? Nah, kalau yang belum maksimal 17 tahun, ini dia harus minta izin dulu nih, Mei, sama orang tuanya dulu, karena umurnya belum mencukupi. Ya, nah langkah pertamanya itu, ya, kalau kita udah tahu tadi ya, teman-teman, legalitasnya dari perusahaan tersebut, terus juga yang kedua tadi, teman-teman menyiapkan yang namanya KTP, terus langkah yang ketiga, harus punya buku rekening. Ya, nah buku rekening pribadi ini atas nama pribadi ya, teman-teman. Jadi rekening ini nanti berfungsi untuk kalau nanti teman-teman pengen melakukan penarikan, itu masuknya ke rekening pribadi, Mei, bukan ke rekening kakak atau dari Pintrakonya gitu. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu ya, teman-teman. Dan kalau sudah kelengkapan datanya udah siap, teman-teman nanti tinggal registrasinya secara online aja, Mei, nggak perlu datang ke kantor, tinggal ikutin aja nih dari handphone ya, dari gadget, tinggal ikutin langkah-langkahnya, isi data diri sesuai KTP dan juga beberapa identitas sendiri, udah selesai gitu. Mudah banget ya Kak. Mudah Full banget online. sekarang, udah full online, jadi nggak perlu lagi ribet tanda tangan ya, harus ngisi form lagi, harus ngirim berkas lagi, ribet banget ya, harus ngisi materai lagi, kan dulu pakai materai ya teman-teman ya, terus kita harus ngirim berkas lagi, berapa duit kan yang harus teman-teman keluarkan gitu, pengen buka rekening saham. Nah, mudah banget sekarang ya, secara online gitu. Oh ya Kak, nama aplikasinya apakah boleh disebutin? Oke, untuk aplikasi dari PT Pintrako Sekuritas, kita itu ada namanya Profit Anywhere ya. Nanti teman-teman bisa cek aja, itu nanti dari Play Store ataupun App Store nih, Mei. Nanti tinggal, kalau teman-teman pengen atau bingung ya, Kak, apa nih namanya tadi ya? Namanya Profit Anywhere ya. Tapi kalau bingung, tulis aja nanti PT Pintrako Sekuritas, nanti akan muncul tuh, Mei. Tapi perlu hati-hati ya, karena biasanya ada nyempil tuh, Mei, ya, beberapa aplikasi yang ya agak mirip lah ya, tapi teman-teman harus diperhatikan ya gitu, takutnya nanti salah aplikasi, beda juga nih, Mei, nanti registrasinya gitu, jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi ini ada 2 pertanyaan terakhir. Oke. Bagaimana Pintrako Sekuritas memberikan edukasi dan informasi kepada para investor? Oke. Untuk memberikan informasi ya dan juga edukasi ya kepada calon investor ataupun juga kepada investor dari PT Pintrako Sekuritas, ini biasanya kita memang selain edukasi ya, Mei, ya, langsung datang ataupun juga langsung tatap muka ya sebutannya ya. Nah, kalau kita itu biasanya langsung ya teman-teman, kalau edukasi itu bisa kita melakukan yang tatap muka ya, langsung datang nih, ini orangnya kita langsung tatap muka, apa nih ya kendala nasabah ataupun juga investor pengen belajarnya apa aja gitu. Nah, selain itu juga, selain memberikan edukasi secara tatap muka, kita juga sering nih, Meh, ngadain kelas secara online. Nah, jadi bagi teman-teman yang jauh di luar kota, yang nggak ada kesempatan buat belajar tatap muka bareng kita, itu teman-teman bisa ikuti kegiatan dari PT Pintrako Sekuritas ya, itu secara online ya, itu biasanya kita ngadain setiap bulan tuh, Meng. Jadi jadwal kita itu masing-masing teman-teman ya, jadwalnya itu biasanya rutin setiap bulan dengan materi yang berbeda, Meng. Jadi nggak cuma untuk satu materi aja ya, karena apa, lingkup pasar modal itu luas banget teman-teman, serius ya, dan ini mempermudah banget ya, mau teman-teman dari luar kota Kalimantan ya, bahkan dari Pulau Jawa dan lain sebagainya, itu bisa belajar, Meng. Jadi secara gratis ya teman-teman, nggak ada pungutan biaya apapun. Edukasinya kita juga bisa, atau teman-teman punya nih ya, ada misalnya ada perkumpulan atau geng-geng mereka kan, biasanya pengen ngundang dari PT Pintrako Sekuritas gitu kan buat ngadain edukasi, itu boleh teman-teman ya, kita welcome banget ya kalau pengen teman-teman belajar tentang investasi, itu gratis, Meng, kita nggak ada pungutan biaya apapun, seperti itu. Oke Kak, ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Pintrako Sekuritas memastikan keamanan dan kepercayaan para investor dalam melakukan transaksi investasi? Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, apakah
ini Pintrako Sekuritas bodong nggak nih? Jangan-jangan perusahaannya ya. Jangan bilang nih nanti uang dari nasabahnya dibawa kabur. Nah, ingat ya teman-teman, kita bukan investasi bodong ya. Pertama tadi yang saya jelaskan, kita udah ada di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Terus ada lagi tuh ya beberapa hal lainnya tuh Mei, selain OJK, terus ada KSEI, KPEI ya, terus juga dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk dari segi keamanan ya, kita dari PT Pintrako Sekuritas tentu saja kita berusaha semaksimal mungkin ya, tidak membocorkan data apapun ya, tanpa dari pihak yang bersangkutan secara langsung nih Mei. Artinya dari segi tingkat keamanan pun ya, makanya kenapa dari PT Pintrako Sekuritas ya, kalau teman-teman melakukan registrasi itu kita menawarkannya itu data pribadi Mei. Artinya memang sesuai dari nasabah yang bersangkutan ya, mau itu dari anaknya, mau itu dari orang tuanya. Kalaupun memang bukan milik pribadi, itu nggak bisa ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Kalaupun misalnya nih ada nasabah yang ngaku-ngaku, oh saya nih anaknya, oh saya ini orang tuanya, kita nggak bisa ngasih akses sembarangan karena memang bukan orang yang bersangkutan gitu. Jadi memang kalau dari segi keamanan ya, di Pintrako Sekuritas itu kita nggak sembarangan buat membocorkan data identitas dan lain sebagainya ya teman-teman, karena memang kita sudah mengikuti dari prosedur dari OJK. Jadi kita sudah ada nih Mei, prosedurnya dari OJK, misalnya registrasi tahapannya seperti A, B, C sampai Z gitu, kita mengikuti karena kita udah ada nih ya, udah ada dari OJK, ya udah kita mengikuti, oh seperti ini ya. Kita nggak asal sembarangan gitu teman-teman membocorkan data identitas diri investor, karena kalau kita bocorkan ya udah kena gitu kan, semuanya bocor semua ya. Makanya untuk data identitas diri ya, nanti akan teman-teman kalau udah melakukan registrasi ya, udah mendapatkan username, password, pin trading, nah ini perlu dijaga ya, jangan sampai dikasih tahu nih ya ke pacarnya, kepada keluarganya, itu jangan sampai dikasih tahu gitu. Karena kalau bocor, ya kita dari pihak perusahaan tidak bertanggung jawab. Karena itu semua informasi kita berikan kepada yang bersangkutan gitu Mei. Jadi secara keamanan ini sudah cukup aman banget ya gitu. Karena memang udah beberapa lapis ya Mei. Kalaupun misalnya, Kak handphone saya hilang nih, investasi saya gimana? Ya kan kalau misalnya hilang, data identitas kita ikut hilang gitu. Ya solusinya kan kita beli handphone baru lagi gitu kan. Untuk aplikasinya kan kita tahu sendiri gitu Mei ya, buat data username passwordnya kan kita sendiri yang simpan. Nah kecuali ya kita memberikan informasinya kepada orang terdekatnya, udah baru bocor gitu. Jadi kalau dari segi keamanan ya itu udah terjamin banget ya teman-teman gitu, tergantung nanti dari investor atau nasabahnya sendiri gitu ya. Dari perusahaan sih sejauh ini sudah cukup aman ya teman-teman, jadi kita nggak ada yang membocorkan data identitas dan lain-lain pun, walaupun dari CS dan lain sebagainya kita nggak ada yang tahu gitu, karena itu udah kita berikan kepada investor dan juga nasabah yang bersangkutan. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Oke guys, itu tadi penjelasan dari Kak Atha. Nah, oke, karena pertanyaannya udah habis, mungkin kita bakalan closing. Jadi mungkin kalian udah paham tentang investasi, apa aja sih produk-produk yang dikeluarkan oleh Pintrako Sekuritas, gimana sih keamanannya, terus juga kayak gimana sih inovasi dan teknologinya, habis itu kayak gimana langkah-langkah yang harus diambil investor pemula. Ini semua udah dijelasin sama Kak Atha. Nah buat kalian yang pengen investasi, jangan lupa untuk investasi di PT Pintrako Sekuritas ya Kak. Betul Mei. Ya, tadi ada aplikasinya yang namanya Profit Anywhere, dan juga kalau nggak ketemu tinggal ketik PT Pintrako Sekuritas. Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Makasih Kak Atha. Oke, thank you Mei. Oke. Thank you ya.